Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Sebuah video yang menggambarkan pola pikir manusia kekinian di zaman sekarang yang terbolak-balik, pemirsa. Apakah tubuh kita nggak lebih penting daripada barang-barang yang mampu kita kuasai? Pemirsa, kami semua yang ada di studio Grand Metro TV Jakarta dalam program Go Healthy mendoakan dan berharap Anda adalah manusia-manusia bijak yang memprioritaskan kesehatan di dalam sikap Anda sehari-hari. Semangat ya pemirsa, inilah program yang selalu setia, rutin menjumpai Anda setiap hari, bahkan 3 kali sehari. Nama saya Choky Sitohang dan saya adalah pembawa acaranya. Inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yeay! Bersama dengan 2 orang praktisi kesehatan, ada Bang Paidon sama Mbak Preti. Apa kabarnya? Salam sehat untuk kita semua. Yes. Salam sehat. Salam sehat, bugar, semangat, bergairah. Oh iya, selalu seperti itu Bang. Dan semangat. Terima kasih Bang untuk semangatnya. Mbak Preti juga. Hari ini kita punya narasumber anak muda, usia 35 tahun, seorang wanita berkeluarga, berkarir, dan masih punya mimpi besar dalam keluarganya. Halo Kakak Reni, salam kenal. Tapi Mbak Reni dalam keadaan sehat sekarang? Alhamdulillah Bang. Benar. Iya. Syukur. Ya, pekerjaan semua baik ya. Alhamdulillah dari pasca stroke 3 bulan lebih aku baru mulai masuk lagi. Walaupun keadaan aku belum stabil gitu. Iya. Masih pakai tongkat, tapi ya aku mulai maksain gitu daripada aku di rumah. Iya. Yang ada aku stres gitu. Sekarang jadi sudah mulai aktivitas Sudah. perlahan ya. Iya. Keluarga ada di Depok 2 sekarang. Depok 2. Boleh disapa dulu? Terima kasih kepada suami saya, suami tercinta yang selalu nemenin dari awal aku stroke sampai sekarang. Ibu kandung saya, mertua saya, adik-adik saya, dan saudara juga teman-teman kerja saya semuanya. Senangnya boleh nyebut nama mereka ya. Senangnya. Oh, mereka orang-orang yang berjasa sama dirinya Mbak Reni loh pemirsa. Yuk kita kenalan dulu dengan Mbak Reni mengenai kesehariannya yang kami sudah liput. Kami punya profil singkatnya. Ini dia. Reni Yulia, sebagai tenaga kesehatan, tentu Reni tak menyangka bahwa dirinya bisa terkena serangan stroke. Reni sendiri termasuk orang yang rutin melakukan cek kesehatan. Memang, sejak 2 tahun sebelum terkena stroke, tekanan darahnya sudah mulai tinggi. Gaya hidup, pola tidur yang nggak teratur, jadi menyebabkan saya jadi stroke sebelah kiri. Karena ada sumbatan di otak sebelah kanan. Dampak dari stroke ini membuat anggota tubuh bagian kirinya menjadi lemah. Menurut dokter, ada sumbatan di pembuluh darah otak Reni. Yang diduga selain karena hipertensi, kadar kolesterol Reni juga tinggi. Udah ngebayangin ke depannya nggak akan bisa apa-apa, karena kan saat itu benar-benar lumpuh
sebelah kiri dan hanya berbaring di tempat tidur. Reni pun berharap kondisi kesehatannya bisa terus membaik. Ia ingin bisa tetap produktif dan hidup bahagia tanpa adanya rasa khawatir tentang masalah penyakit. Itulah profilnya Mbak Reni yang ternyata setelah kena stroke setahun yang lalu masih meninggalkan PR, terutama hipertensinya belum terkendali ya Mbak. Hal-hal lainnya, kalau secara fisik yang Mbak rasakan sekarang ini nanti bisa dapat tips juga dari para praktisi kesehatan. Kalau jalan masih sering jatuh, seleo dan pusing gitu. Tapi fisioterapi masih jalan? Fisioterapi kebetulan saya udah nggak paling latihan di rumah aja Bang. Latihan di rumah. Kata kuncinya latihan, itu bagus. Pemirsa, kita ajak main dulu beliau nih. Benar atau salah? Siap? Vertigo merupakan salah satu pertanda serangan stroke. Ini benar atau salah menurut Mbak Reni? Menurut saya sih benar ya. Kasih tahu alasannya. Karena saya vertigo itu bukan hanya pas kemarin pasca stroke. Sebelumnya saya udah pernah vertigo sampai muntah. Sampai pusing ya berputar gitu ya. Minum obat sambil minyak kayu putih gitu ya sama teman. Sudah tuh hilang. Kamis tuh bangun tidur mau berangkat kerja pusing lagi hebat banget sampai mau jatuh. Itu nggak kerja terus harian sampai di rumah tidur aja. Jumat pusing lagi. Kena stroke-nya di hari? Di hari Jumat pagi. Di hari Jumat pagi itu. Baik. Silakan praktisi kesehatan. Ya, tepat. Ya, bahwa vertigo merupakan salah satu tanda serangan stroke. Vertigo sendiri bukan hanya masalah stroke. Biasanya ada dua yang dijadikan terutama kenapa orang mengalami vertigo. Pertama ada masalah pada bagian tulang-tulang pendengaran, karena telinga ini juga berfungsi sebagai alat keseimbangan, termasuk otak yang di sebelah di area yang ada telinga ini. Ya. Nah, kedua adalah di sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat khususnya di batang otak dan di otak kecil. Nah, itu yang berhubungan dengan keseimbangan kita. Nah, ketika ada seorang mengalami vertigo, memang seharusnya cepat dibawa ke rumah sakit untuk segera didiagnosa oleh dokter apakah ini gara-gara masalah di telinga ataukah di sistem saraf pusat di otak kita. Sebab kalau misalnya dibiarkan bisa bahaya atau bisa fatal. Nah, di otak kita itu kalau misalnya sudah ada penyumbatan, nanti dia nggak bisa berfungsi untuk mengatur keseimbangan, terus dia bisa jatuh. Itu sebabnya betul bahwa vertigo adalah salah satu tanda stroke yang bisa disebabkan penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah, ya. Dan itu vertigo merupakan salah satu tanda awalnya. Vertigo adalah merupakan salah satu pertanda serangan stroke. Kalau ada yang ngomong begitu, memang ini adalah pernyataan yang benar. Mbak masih sering vertigo nggak sekarang ini? Enggak sih, enggak seperti yang 10 hari di rumah sakit kan Iya. ya. Di rumah masih sering tuh sebulan, 2 bulan lah saya masih sering minum obat vertigo itu karena Iya. dokter juga meresepkan gitu. Bagus, bagus. Tapi untuk sekarang sih enggak, udah lepas. Paling obat hipertensinya aja. Rutin diminum ya? Iya, kalau obat hipertensi setiap hari. Tadi Mbak Reni bilang jalannya masih kadang nggak seimbang ya. masih Boleh saya- saya melihat bagaimana Mbak Reni berjalan? Boleh? Pelan-pelan saja. Udah bisa belum? Udah bisa belum? Udah bisa? Sudah. Udah bisa ya. Tapi belum Arahnya seimbang. ke Mbak Preti ya? Iya, boleh coba. Oke. Oh iya, masih dilempar ya. Agak dilempar sedikit ya. Iya. Oke. Yang sebelah kanan ya Mbak Reni ya? Sebelah kiri. Sebelah kiri justru Sebelah ya? kiri ya. Oke. Oh Kirinya iya iya dilempar. iya. Ini kalau saya perhatikan Mbak Preti, memang belum satu garis lurus ya? Iya, belum satu garis lurus dan masih beresiko untuk jatuh, masih ada gangguan keseimbangannya. Kalau dari sisi Pernah tangannya jatuh gimana? juga sih, Dok. Kenapa? Pernah jatuh juga, Mbak. Pernah jatuh Di rumah, juga? Pas lagi kerja juga. Oh, gitu. Lagi bawa bagi obat gitu. Oh. Tersandung kardus yang kaki sehat. Iya. Nah. Kaki kiri jadinya terjatuh langsung kena lantai kan. Langsung kena lantai. Langsung jadi bengkak gitu. Iya. Kalau tangannya bagaimana? Tangan sih masih kaku, Kaku. gitu. Cuma Masih kalau untuk spastik. buka tutup udah bisa. Apalagi keluhannya? Ceritain sama abang sama Tidurnya Mbak. bagaimana? Tidurnya orang stroke itu susah tidur? masih terganggu. Sehari-hari tidurnya rata-rata berapa jam? Sebenarnya sih udah 6 jam ya, 7 jam. 6 jam, 7 gitu. jam. Cuman itu dipaksa karena pakai obat tidur gitu. Oke, kalau lagi gak pakai obat tidur kira-kira berapa jam? Oke. Bisa 4 jam. Mm-mm. Bahkan pernah jam baru azan subuh baru tidur gitu. Dan ini tensi rata-rata sekarang nih dalam 1 bulan terakhir ada di angka berapa? 138, 135 per 80 atau 90. Nah, tadi sebelum melakukan pengambilan gambar, kita juga udah sempat cek lagi nih untuk hasil yang terkini ya. Tensinya tadi
ada di angka 161/105. Ini belum terkendali nih. Nah, ini juga ya gula darahnya memang gula darah sewaktu ada di angka 181. Berarti harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Mbak Reni. Terlebih lagi kalau dilihat ya secara kasat mata sekarang, Mbak Reni pun masih mengalami obesitas. Obesitas ditambah gula darah yang tinggi, ditambah dengan tensi yang tinggi, dulu kolesterolnya pernah tinggi. Ini merupakan sekumpulan kondisi yang kita sebut dengan sindroma metabolik. Jadi Mbak Reni harus lebih waspada lagi nih, harus lebih ketat dalam menerapkan gaya hidup sehat dan harus ada solusi tambahan yang dilakukan. Mbak ada kekhawatiran nggak tentang itu? Khawatir. Khawatir ya. Tapi Mbak udah tahu cara-caranya supaya preventif? Tahu, sebenarnya harus ya pola hidup sehat, Betul. pola istirahat, pola stres gitu. Karena saya dikerjakan? tipe orang yang terlalu mikirin sesuatu tuh dibikin stres gitu. Oke. Jadinya tidurnya juga terganggu ya. Ya. Nah sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk menambah optimalisasi proses pemulihan adalah menggunakan teknologi laser. Teknologi laser itu dipakai di pergelangan seperti Bang Coki. Nah ketika dipakai nanti dia akan merangsang pembuluh darah mengeluarkan namanya molekul oksidanitrit. Jadi nanti pembuluh darah itu akan terbuka ya seperti ini ya. Yang terbuka itu nah seperti ini. Jadi darah bisa lebih mengalir. Dan oksidanitrit itu walaupun dirangsang dengan lasernya di pergelangan, tapi dia ikut mengalir ke seluruh pembuluh darah tubuh kita. Sehingga ntar pembuluh darahnya ngebuka. Yang ngebuka bukan hanya di sini. Yang ngebuka itu di sini iya di ujung kepala sampai ujung kaki terbuka. Maka nanti dengan bantuan teknologi laser ketika pembuluh darah membuka, tekanan darah bisa turun. Kedua, teknologi laser juga membantu mengurai penggumpalan darah. Ketika Anda mengalami stroke, itu darah Anda pemirsa di dalamnya mungkin sudah ada gumpalan. Menggumpal darahnya dan bukan satu gumpalan, banyak gumpalannya. Bayangin Mbak makan obat, tadi obat kolesterol, kemudian obat tekanan darah tinggi, obat gula, mungkin ada terjebak di dalam gumpalan itu. Iya. Kalau udah kayak begini, obatnya diminum sampai sekian macam, dia nggak bisa bekerja dengan baik. Nah makanya teknologi laser nanti bekerja sama dengan obat. Apa yang terjadi ketika teknologi laser dipakai? Penggumpalan ini terurai Mbak. Bayangin nanti misalnya terurai, ketika dipakai pemirsa, obat-obatan yang Anda konsumsi akan bisa berfungsi dengan baik. Teknologi laser bukan untuk menggantikan obat, tapi bekerja sama dengan obat. Sehingga ketika Anda pakai, Anda bisa berharap hasil yang lebih baik. Yuk, pakai teknologi lasernya untuk kesehatan Anda. Nah, selain darah dan pembuluh darah, ada juga di dalam tubuh kita ada titik akupuntur yang bisa distimulus ya dengan menggunakan laser. Nah, di sini kita sama-sama lihat pada pergelangan tangan kita ini ada PC6, PC7, HT4 sampai HT7 maupun LU789. Manfaatnya adalah menjaga kesehatan jantung, detak jantung menjadi lebih teratur, pompa jantung menjadi lebih efisien, menjaga kesehatan jantung, menjaga tensinya menjadi lebih terkendali, dan juga dia membantu menjaga kesehatan organ paru-paru, sehingga saluran pernapasannya lebih terbuka, kesehatan paru, fungsi vital paru itu bisa terjaga dengan baik. Yuk, yang masih muda-muda kita terapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser dari sekarang. Jadi yang dipakai oleh saya dan juga yang barusan diedukasi oleh Bang Paidon dan Mbak Preti itu adalah dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Ini alatnya. Alat kesehatan memang ini yang sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir. Dengan spesifikasi alat ini adalah memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Di mana jumlah dan posisi dari titik-titik tersebut sudah disesuaikan sedemikian rupa untuk tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dokter laser atau AccuLaser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Sehingga harapannya adalah Anda dan saya yang menggunakannya bisa tercegah dari komplikasi penyakit berbahaya seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Segera pemirsa untuk dapatkan AccuLaser atau dokter laser dengan cara menghubungi kami lewat nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol sudah sangat siap untuk menjelaskan detailnya kepada Anda. Jadi titipan pesan dari saya adalah pastikan pemirsa hanya mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang kesemua syarat tersebut hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh
Bukan kali pertama saya mewawancarai seorang wanita muda yang relatif muda usianya lah pemirsa, kena stroke usia 34. Ini sebelah saya namanya Mbak Reni, sekarang usianya 35 tahun. Waktu kena stroke pertama, Mbak ngerasa itu semacam vonis atau Mbak rasa ini bagian biasalah dalam hidup, saya harus tetap tegar lah demi keluarga. Terpukul, sedih karena bakal kayak takut ngerepotin banyak orang gitu, termasuk suami, ibu. Kamu udah tahu Mbak Ren bahwa dampak panjangnya dari kena stroke ini akan merepotkan orang lain? Tahu, karena pas pertama kena tuh Bones setiap hari nangis terus gitu. Emang gimana sih keadaannya waktu itu Mbak Reni waktu kena stroke? Lumpuh separuh kah? Susah ngapain aja sih Mbak? Lumpuh sebelah kiri. Terus sama sekali cuma tidur aja di tempat tidur gitu ya. Untuk buang air kecil aja aku dibantu pakai popok gitu. Buang air besar juga di popok. Berapa lama itu terjadi? Nggak bisa ngapa-ngapain itu? 1 bulan lebih, per 2 bulan. Memang dulu nih sebelum kena serangan stroke gaya hidupnya seperti apa sih? 1 tahun sebelum stroke itu aku udah rajin olahraga. Oh, sebenarnya udah mulai melakukan upaya ya? Makan sarapan juga sehat, cuman yaitu makan siang dan makan malamnya nggak dijaga. Nggak dijaga, gitu. oke. Jadi Karena kan sering di rumah sakit kerja kan gitu, jadi seringnya beli di luar. Gitu. beli di luar. Kalau malam juga ngemil-ngemil? Malam, iya. Malam ngemil-ngemil. Tidurnya kurang? Tidurnya kurang. Tahukah Anda pentingnya kualitas tidur untuk penyintas stroke? Gangguan tidur ini umum dialami oleh pasien-pasien pasca stroke. Tentunya bisa memperlambat proses pemulihan, mengganggu fungsi memori, dapat menyebabkan depresi. Oleh sebab itu, tidur yang berkualitas ini sangat penting dibutuhkan oleh pasien stroke, terutama untuk mendukung terjadinya neuroplastisitas. Neuroplastisitas merupakan sebuah kemampuan di mana saraf ini melakukan restrukturisasi, membentuk koneksi-koneksi baru, jaringan baru di bagian otak yang masih sehat, sehingga ya memungkinkan untuk penyintas stroke mempelajari kembali fungsi pergerakan yang dulunya bisa, sekarang menjadi gak bisa, lalu diupayakan kembali. Tentunya neuroplastisitas ini membutuhkan tidur yang baik dan terjadi terutama ketika Anda sedang tidur, tetapi perlu dilatih. Nah, gimana caranya biar bisa mendapatkan kualitas tidur yang baik? Yang pertama adalah tentunya ciptakan lingkungan tidur yang nyaman ya. Harus bersih, rapi, ya dibikin enak. Lalu yang kedua adalah hindari menggunakan gawai atau gadget 2 jam sebelum tidur. Ditambah lagi, tidur yang berkualitas ini membutuhkan melatonin yang memadai. Masalahnya pada orang yang terbiasa shift malam, olahraga pada malam hari, ini siklus sirkadiannya sudah mengalami gangguan. Jam biologis tubuhnya akhirnya jadi kacau. Disinilah peranan teknologi laser, dia membantu memperbaiki kembali siklus sirkadian yang dulunya pernah hilang, sekarang dikembalikan kembali. Dimana ketika Anda gunakan pada malam hari, nantinya tubuh akan menghasilkan hormon melatonin, dan hormon melatonin ini akan membantu Anda, khususnya penyintas stroke, untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik. Sebaliknya ketika Anda gunakan pada pagi atau siang hari, nantinya tubuh Anda akan menghasilkan hormon serotonin, membuat tubuh Anda menjadi lebih energik, lebih bersemangat dalam menjalani proses latihan yang dibutuhkan. Nah, disinilah peranan teknologi laser bisa membantu Anda pemirsa di rumah, khususnya yang pernah mengalami serangan stroke, untuk mendapatkan kembali kualitas tidur yang baik. Ingat, kualitas tidur yang baik dapat mendukung proses neuroplastisitas menjadi lebih maksimal, sehingga dapat membantu proses pemulihan stroke menjadi lebih baik. Lihat ya, sinar laser warna merah, sinar biru, sinar kuning dipakai di pergelangan tangan, kemudian sinarnya tembus sampai ke dalam pembuluh darah. Ketika dia tembus sampai ke pembuluh darah, di dalam pembuluh darah itu, ya, bagian dalamnya itu menghasilkan namanya oksida nitrit atau nitric oxide. Ketika nitric oxide itu keluar, dia membuat pembuluh darah melebar nih. Nah, si nitric oxide ini atau oksida nitrit ini itu ikut aliran, mengalir ke seluruh tubuh kita sampai ke kepala kita. Nanti di kepala kita dia pembuluh darahnya ngebuka. Masuklah itu darah ke kelenjar pineal. Kemudian pineal menghasilkan melatonin, Anda bisa tidur lelap. Itu salah satunya. Salah duanya, tekanan darah Anda turun. Pembuluh darah Anda yang menuju jantung, yang menuju ginjal, semua terbuka. Nah, ini yang terjadi ketika Anda menggunakan teknologi laser. Dia melenturkan, melebarkan pembuluh darah. Nah, sekarang,
kebayang. Ketika Anda pakai, nah ini nih, yang terbuka di dalam-dalam ini juga kebuka di otak ini. Ini apa ini yang masuk ini? Ini adalah laser yang merupakan ekstensi atau sambungan dari teknologi yang namanya intranasal. Nah ini mempercepat sampainya fungsi dari laser di pembuluh darah sekitar otak. Lebih cepat aliran darahnya ngebuka. Teknologi laser ini membantu nggak, kan namanya aku udah kena stroke gitu ya, pasti kan udah ada kerusakan gitu. Kan sampai saat ini aku tuh kayak pola pikir kayak lama gitu. Iya. Terus suka pernah lupa bacaan sholat, pernah. Bisa Terus sampai lupa ya gitu. lupa nama orang. Jadi itu apakah itu bisa membantu juga Betul, gitu? itu jawabannya bisa membantu. Karena zat nitrik oksid yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Paidon ini juga memegang peranan penting pada fungsi memori maupun fungsi kognitif. Tentunya ya gaya hidup sehat harus dilakukan, kontrol faktor resiko, konsumsi obat secara rutin, dan gunakan teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Paidon. Manfaatnya tentunya pertama membantu proses pemulihan stroke menjadi lebih baik, neuroplastisitas. Lalu menjaga fungsi memori, menjaga fungsi kognitif, bisa mencegah terjadi demensia, kepikunan. Untuk Mbak Reni khususnya mencegah terjadi serangan stroke berulang. Untuk Anda pemirsa di rumah yang merasakan migrain, vertigo, sinusitis juga bisa terbantu dengan menggunakan intranasal. Terlebih lagi tadi kita sama-sama dengar bahwa Mbak Reni masih ada mengalami kelemahan ya, ada berat pada sisi kiri tubuhnya, dampak dari pasca stroke, pada kaki maupun pada lengan ya, masih ada kaku-kaku. Nah ini juga bisa distimulus dengan menggunakan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi teknologi NMES ini bersinergis dengan teknologi laser dan juga intranasal untuk membantu proses pemulihan stroke Anda menjadi lebih cepat dan lebih baik. Nantinya teknologi NMES ini akan memberikan stimulus agar saraf dan otot menjadi lebih aktif dan mendukung terjadinya neuroplastisitas. Karena ya nantinya otak ini akan mendapatkan impuls bahwa oh ini loh dulu otot yang mengalami kelemahan sekarang sudah aktif. Maka nantinya saraf-saraf di otak akan membentuk jaringan baru ya, koneksi-koneksi baru untuk mempersarafi otot-otot yang mengalami kelemahan seperti itu. Ada orang yang punya kasus mirip seperti Mbak Reni, penyintas stroke juga, tapi bedanya beliau ini sudah menggunakan teknologi laser. Kita lihat apa cerita baiknya. Ini dia. Tekanan darah saya agak tinggi, sekitar 140 sampai 150. Kemudian disuruh mengkonsumsi obat darah tinggi rutin, artinya seumur hidup. Udah hampir 6-7 bulan saya nggak pernah konsumsi. Tiba-tiba karena stres itulah, tekanan darah saya mungkin nggak terkontrol, karena saya nggak konsumsi obat darah tinggi juga, akhirnya saya terkena stroke. Yang paling saya rasakan itu setelah menggunakan teknologi laser itu tidurnya jadi lebih berkualitas dan tidak ada gangguan lagi. Kemudian kedua, manfaatnya tuh kepala saya sampai sekarang nggak pernah sakit. Tensi darahnya saat ini sudah terkontrol, jadi terakhir saya ukur itu 120/90. Terima kasih teknologi laser. Mbak Reni tetap semangat di sini, tapi saya mau tanya, Mbak siap menjalankan pola hidup sehat? Siap. Mbak mau menggunakan teknologi laser? Mau. Setelah tahu dari informasi ini? Iya. Ya, mau mengupayakannya Mbak ya? Iya. Oke, bagus kalau begitu. Jadi ini adalah upaya tambahan, yaitu penggunaan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Kalau alat ini sudah ada di Indonesia 10 tahun lebih, kenapa Anda baru tergerak melakukannya sekarang atau menggunakannya? Oke lah, nggak apa-apa. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Tapi sekarang juga Anda segera mengambil langkah nyata untuk mendapatkan dokter laser atau AccuLaser. Dan nanti ketika alatnya sudah didapat, pakainya 2 kali sehari. Rutin, pagi dan juga sore. Sekali menggunakan durasinya 15 hingga 60 menit. Anda bisa sambil beraktivitas, Anda bisa sambil santai. Silahkan disesuaikan karena alat ini portable, mudah digunakan. Sehingga alat ini akan bantu untuk kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Tadi Mbak Reni masih punya masalah di hipertensi. Pakai laser akan terbantu. Sehingga harapannya adalah kita akan tercegah dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Ada nomor teleponnya, silahkan dicatat. Mau hubungi kami sesudah program ini berakhir, boleh. Sekarang juga angkat telepon, silahkan. Manfaatkan promo-promonya, cicilan 0% juga untuk Anda. Segera mendapatkan dokter laser atau AccuLaser. Pastikan pemirsa hanya mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser.
Ingat dokter laser atau Aculaser dari Gogomo. Semangat ya, milenial, seperti saya juga, Gen Z, kaum lansia, baby boomers. Ingatkan diri Anda dan keluarga Anda bahwa kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Oleh sebab itu, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.